السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ketika kita belajar sejarah, berarti kita telah mengungkap manusia yang telah mendahului kita. Dan ilmu sejarah, kata Imam Ibnu Khaldun, merupakan mazhab ilmu yang paling bergengsi. Karena kata Alan Nafis, seorang sarjana dan sekaligus sejarawan, sejarah adalah jembatan penghubung masa lalu dengan masa sekarang dan membuat pijakan yang benar untuk masa yang akan datang. Tetapi sayang, wabil khusus bangsa Indonesia dan secara spesifik umat Islam paling males belajar sejarah. Dengan pandangan yang sangat sempit, karena belajar sejarah adalah mempelajari orang yang sudah mati. Makanya pelajaran paling mati dan tidak banyak peminat di sekolah adalah pelajaran sejarah. Padahal hadirin sekalian, sejarah itu merupakan ilmu yang paling bergengsi, manfaatnya banyak, faedahnya besar. Karena dengan sejarah kita bisa mengenali akhlak dan perilaku umat, kemudian perjuangan dakwah para rasul, para nabi, dan kebijakan tata kelola serta politik raja-raja. Bahkan saya katakan dimanapun semua ilmu butuh sejarah,
tapi sejarah belum tentu butuh semua ilmu. Contoh kecil, akidah. Ketika kita mempelajari firqah dan tokohnya, Khawarij ke, Syiah ke, kita dituntut untuk mengenali sejarah tokoh-tokoh Khawarij siapa. Kita dituntut untuk mengenali tokoh-tokoh sejarah Syiah siapa. Bahkan untuk menjadi ahli tafsir yang hebat tidak akan mungkin kalau dia tidak ahli sejarah. Makanya rata-rata ahli tafsir itu juga ahli sejarah. Antum lihat Ibnu Katsir memiliki kitab sejarah yang cukup populer, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah. Memiliki kitab Qisasul Anbiya. Imam At-Tabari dengan karya tafsirnya yang spektakuler, Jami'ul Bayan, memiliki kitab sejarah yang judulnya adalah Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah umat-umat dan raja-raja. Oleh karena itu hadirin sekalian, seorang ahli tafsir tidak akan bisa menafsiri tafsir secara utuh kalau dia tidak mengenali sejarah. Bagaimana seorang ahli tafsir bisa menafsiri macam surat Al-Kahfi kalau dia tidak menguasai sejarahnya Zulkarnain, sejarahnya Nabi Khidir, sejarahnya siapa lagi? Pemuda yang ditidurkan oleh Allah di gua selama berapa tahun? 300 lebih, karena 300 menurut versi tarikh Masehiyah, 309 tahun menurut versi tarikh apa? Qamariyah atau Hijriyah. Karena setiap tahun itu perbedaan antara Masehi dengan Hijri itu 9 sampai 10 hari. Antum kalikan 300 tahun, itu kurang lebih ada kelebihan 9 tahun. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ini perintah. Dari sini mempelajari sejarah itu wajib. Faqsusil qasas, walaupun fardunya adalah tingkatan bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Artinya umat ini harus ada sebagian yang menekuni mempelajari sejarah. Karena Allah menghadirkan dengan teks perintah faqsusil qasas, ceritakan, silahkan, kisahkan, la'allahum yatafakkarun. Dari ayat ini bicara sejarah adalah dua patokan, fakta sejarah dengan tafsiran sejarah. Fakta sejarah harus benar, tafsiran sejarah harus benar. Sekarang yang sedang kita bicarakan adalah fakta sejarah Wali Songo. Pertanyaannya, ada atau tidak? Ini yang menjadi polemik. Kalau ada, kita tafsirkan kemana? Karena ada selama ini Wali Songo ditafsirkan sejarahnya dengan tafsiran Hindu dan Buddha. Makanya antum bisa lihat di dalam bukunya, katanya Ahmad Mansur Suryanegara, halaman 10 Romawi. Bukan. Ya, sebentar. Maaf. Oke. Halaman 16 Romawi. Kata beliau, Wali Songo hanya didongengkan atas nama Islam, tapi isi ajaran tetap Hindu dan Buddha serta mistik.
Saya ambil contoh. Bagaimana sekarang ketika muncul kisah Sunan Bonang, semua orang Jawa wabil khusus dan Indonesia secara umum kalau sudah mendengar Wali Songo pasti buah kolang-kaling jadi emas. Itu yang dia kenal. Padahal Masya Allah Pak, semua sarjana Belanda mengatakan Sunan Bonang adalah rajanya ilmu. Oh Masya Allah. Dan kalimat ini bukan hanya isapan jempol. Kalimat ini bukan hanya sekedar pujian kosong tanpa fakta. Yang menjadi pembicara, waduh, HP ku ketinggalan di mobil. Ya, ada kitab tulisan Sunan Bonang asli, Masya Allah. Dan tulisan ini hanya beberapa lembar menyebabkan 3 sarjana Belanda mendapatkan gelar doktor. Diteliti. Dan setelah saya baca, ya yang saya pahamin kurang lebih 40-60% dari bahasa itu. Ya bahasa Kawi. Sayang HP saya ketinggalan. Saya download. Dan buku aslinya sedang proses perjalanan dari Belanda ke Indonesia. Karena kemarin saya sengajanya ke sana, alhamdulillah saya menemukan orang, kemudian kita hubungan WA, alhamdulillah dicarikan bahasa Belanda ada, bahasa Inggris ada versi. Yang di dalam bahasa Belandanya disebut dengan Handboek van Bonang. Kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Latin Kawi dengan Primbon 1 Sunan Bonang, Primbon Bonang 1, Primbon Bonang 2. Yang lebih mengagetkan kita, ternyata hadirin sekalian, pemahaman Sunan Bonang sungguh sangat dalam tentang ahli sunnah wal jamaah. Kaget. Kalau antum baca fakta buku dari Handboek van Bonang, sulit untuk kita menceritakan tentang buah kolang-kaling, kita sandarkan kepada Sunan Bonang. Apalagi jalan di sungai tidak tenggelam. Terus kemudian tongkatnya ditancapkan ke tanah, dicabut keluar air, mata air yang segar. Gak main-main, bukan hanya keluar air, kitabnya Brahmana yang dari India tenggelam di lautan, disedot keluar di situ. Yang lebih hebat lagi, kitabnya pun gak basah. Coba bayangkan. Tuh. Ini fakta. Ya. Yang juga tidak kalah hebatnya Pak, penguasaan Sunan Bonang terhadap kitab-kitab Arab sungguh sangat fasih. Makanya Profesor Dr. Drewes mengatakan penulis kitab ini adalah orang yang sangat fasih dan lancar bicara bahasa Arab. Walaupun bukan ulama, minimal bukan orang biasa. Ya. Apalagi Pak, di dalam kerupak Ferrara yang ditemukan di Italia itu isinya menyoal tentang ajaran Wali Songo dan kesesatan Ma'rifat Syekh Siti Jenar yang diputuskan pada Sarasehan. Sarasehan itu semacam muktamar yang dihadiri oleh wali-wali yang ketika itu adalah 8. Di sana kita temukan daftar pustakanya tidak main-main. Di antaranya adalah Raudhatut Thalibin karya Imam An-Nawawi. Dan yang lebih hebat lagi,
rujukan untuk mengambil sunnah-sunnah Nabi, rata-rata mengambil Syarhus Sunnah karya Imam Al-Baghawi. Masya Allah. Jadi para wali itu sudah kenal kitab-kitab itu, Pak. Ya, kalau zaman dulu kan untuk cari kitab gitu kan susah. Di dalam Handbook Van Bonang dijelaskan, Sunan Bonang mentahdir, menjelaskan akar bid'ah itu ada 12. Masya Allah, Pak. Beliau menjelaskan tentang Mu'tazilah, Batiniyah. Masya Allah. Kaget antum. Yang selama ini kayaknya kesannya main wayang, main gong gitu. Iya kan? Yang lebih hebat lagi, di akhir daripada wejangan Sunan Bonang, di dalam kitab Handbook Van Bonang, beliau mengatakan, mitronison sami-sami niro muslim, karono siro-siro muslim sesamio, itu apa, tolong menolong, itu bahasa nanti ya, tolong menolong anyegao bid'ah lan dolalah. Masya Allah. Jadi kita sesama muslim harus tolong menolong di dalam melarang bid'ah dan dolalah. Tag jelas. Nanti antum kalau mau anak kirimin lewat WA. Itu tapi nggak tahu bisa baca nggak, ya? Karena bahasa kawinnya pertengahan. Saya itu membaca satu persatu itu karena harus mempelajari bahasa kawi satu persatu. Alhamdulillahnya Allah itu memang kadang memenangkan agama itu walaupun dengan penjahat termasuk orang kafir. Profesor Dr. Drewes memberikan satu syarah kalimat per kalimat bahasa kawi, artinya ini satu-satu. Lo coba aja bayangkan hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim yang diklaim sebagian ahli sejarah Indonesia, katanya Syekh Maulana Malik Ibrahim itu adalah berpaham Syiah. Saya katakan tidak. Itu hanya ingin menguatkan Syiah di Indonesia. Antum lihat di halaman ini, Pak. Sebentar. Halaman 138. Di poin 10, Masya Allah, anglampahaken kajatmikan ing syariat lan agami tan angucap-ucap lawan qadariyah lianono saking tan upayane. Paham nggak? Pasti nggak paham. Melaksanakan hukum dan amaliyah agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut qadariyah. Subhanallah. Jadi yang anti bid'ah itu bukan kita aja. Kemarin ketika saya umroh dan bedah buku di Jamiah Islam Madinah, dihadiri oleh mahasiswa S1, S2, S3, alhamdulillah. Habis itu ada yang minat disertasinya nanti tentang Wali Songo. Masya Allah, alhamdulillah. Dan salah satu kandidat doktor akan mengangkat tentang ajaran Wali Songo. Ini ada komunikasi terus, dan beliau minta keropak Ferrara. Udah saya fotokopikan, itu asli. Makanya saya bisa tegaskan Wali Songo itu ada otentik dengan dasar keropak Ferrara. Nah, saya tegaskan di tengah mereka ada yang kaget. Wali Songo terutama generasi awal adalah Salafi. Loh, kaget. Salafi. Dalilnya, ayo kita lihat di buku. Masya Allah. Antum lihat halaman 342.
Coba buka bukunya, kalau nggak punya buku, buka kopiahnya. Ini sudah saya terjemahkan, artinya sudah saya ambil terjemahannya, asli bahasa Sangsekerta Jawa Kawinya tidak saya turunkan, ya. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir, karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika telah mendekati akhir zaman, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti orang-orang mukmin. Tidaklah kekal dunia ini, maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna yang tetap dalam Islamnya, banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau syirik, ada yang menjadi kufur dan kafir. Mas, kira-kira antum berani mengatakan Wali Songo sufi? Masya Allah. Kira-kira apalagi syariahnya? Dalam bidang syariah antum lihat lembaran berikutnya 343, bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu yang terkecuali bagi semua orang, dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang. Kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur, dan jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Masya Allah. Masuk mas, ada wali main gamelan, ya. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Dan lakukan derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi dan mandi jinabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat. Wabah lagi mas. Berikut ini amalia yang harus dilaksanakan dan yang harus dihindari. Dari amar ma'ruf nahi mungkar, yang dihindari yaitu memakan makanan haram secara fisik maupun hasil dari perbuatan haram, minum minuman keras, berjudi, merampas hak orang lain, menyakiti hati orang lain, menipu, menghasut, mengingkari janji. Allahu Akbar. Yang hebat Pak, Wali Songo memberikan pembatal keislaman 10. Subhanallah. Kayak sudah janjian sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, padahal gak pernah ketemu. Wali Songo itu hidup pada abad 14-15. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad berapa? 17 menjelang 18. Tapi Masya Allah Pak, persis, ya beda ungkapan. Dan anehnya, kenapa mereka ini juga memberikan kriteria pembatal keislaman 10? Kalau antum baca Nawaqidul Islam ada berapa? Subhanallah. Yang pertama, kaya wong anembah braholo. Ini bahasa kawinya. Ikut menyembah berhala, atanapi milau ing pujiane wong kafir, mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir. Yang ketiga, meluo ambabatan, ikut mengeluarkan sesajen. Terus kemudian merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukan wahyu Allah, menyelewengkan dalil Allah, atau memakai kebenaran kalamullah. Masya Allah. Nih, cocok untuk 212 kemarin.
Ya. 1, 2, 3, 4. Mas, saya tanya, kira-kira keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, memaki Allah dan Rasulnya, Rasul utusan Allah, atau memaki malaikat. Insya Allah. Menghalalkan yang keenam, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sebagaimana yang dibicarakan dalam 4 madhab. Nampaknya para wali ini penguasaan terhadap madhab sangat detail. Selalu kalau bicara fikih, mereka sangat disiplin dalam bermadhab. Dan yang ketujuh, menganggap sunnah hal yang wajib, menganggap wajib hal yang sunnah, dalam pandangan Wali Songo adalah pembatal keislaman. Yang ke-8, mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, yaitu Rasulullah, atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan itu membawa kepada kekafiran. Yang 9, menuduh kafir terhadap saudaranya yang muslim, sementara itu tidak terbukti, akan menanggung dosa fitnah, menjadi kafir sendiri. Subhanallah. Man qala li akhihi ya kafir, apa kata Rasulullah? Faqad ba'a biha ahaduhuma. Nomor 10, senang apabila dikatakan kafir, dianggap kafir, atau berpikir sebagai orang kafir, atau membantu semua perbuatan orang kafir. Antum coba nanti ambil Nawaqidul Islam milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, samakan. Terus yang lebih hebat Pak, setelah itu Wali Songo membuat satu kriteria perbuatan dan ucapan yang bisa menjadi kafir, 44 poin. Di antaranya, jika ada seorang muslim yang sayang kepada orang kafir atau berpikir menjadi orang kafir, ikut tingkah laku orang kafir dan membantu semua perbuatan kafir, maka orang itu menjadi kafir. Itu sampai 40 Pak. Ini kalau dituduh Wahabi, Wali Songo semua Wahabi nih Pak. Masya Allah. Dan ini nggak bisa diingkari oleh siapapun, karena ini fakta. Buku, ya ikhwah sekalian, nanti antum bisa membaca rilis, ya kira-kiranya bukunya macam daun lontar atau rontal seperti ini. Kenapa dikatakan keropak? Karena lontar atau rontal itu dalam bahasa Italianya adalah keropak. Nah, buku yang terdiri dari daun lontar atau rontal dalam bahasa Italia keropak ditemukan di perpustakaan Arestia, tepatnya di daerah Ferrara, Italia. Makanya dikatakan keropak Ferrara. Itu. Dan tidak banyak, terdiri dari 23 lembar. Tapi Masya Allah Pak, Profesor Dr. Drewes ini membedah ini juga kemeringet, ya, karena buku ini dari perpustakaan Italia tadi dicarikan penerjemah, seluruh orang Jawa nggak ada yang bisa. Loh, aneh kan? Ketemunya malah di Belanda, dan asli orang Belanda, tapi memang dari sejak muda sampai tua menekuni bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa dan sejarah Jawa itu. Dan yang menarik di dalam daftar pustaka buku ini itu di sini ada rujukan-rujukan yang sangat Masya Allah, ya, yang membuat saya juga kaget-kaget. Ternyata ada Raudhatul Talibin, ada Syarhus Sunnah, ada kitab-kitab yang kita kaji tuh. Nah, kalau antum melihat halaman 328, disinilah teks perdebatan Wali Songo versi keropak Ferrara. Jadi nampaknya ini adalah sarasian dialog
antara Wali Songo dengan Siti Jenar mendudukkan tuduhan apa benar Siti Jenar itu terpengaruh dengan pemikiran wahdatul wujud. Setelah klarifikasi dialog, betul bahwa Siti Jenar terkena pemikiran manunggaling kawula Gusti yang sebagian akar daripada apa? Pemikiran Syiah. Makanya di dalam carita Purwaka Caruban Nagari ditegaskan setegas-tegasnya bahwa Siti Jenar, antum lihat di halaman 294, carita Purwaka Caruban Nagari menyebutkan bahwa Siti Jenar adalah penganut Syiah Muntadhar yang merupakan golongan Syiah yang mengakui 12 imam Syiah Imamiyah atau Rafidhah. Carita Purwaka Caruban Nagari ini Pak, rujukan sejarah paling otentik yang menceritakan tentang sejarah Jawa Barat, wabil khusus perjuangannya Sunan Gunung Jati dan hubungannya antara kerajaan Cirebon, kerajaan Demak, kemudian kerajaan Banten, dan bagaimana keberhasilan tiga kerajaan ini membentuk pasukan yang akhirnya sanggup mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, kemudian dirubah menjadi Jayakarta dengan panglima besarnya Fadilah Khan, disebut oleh orang Portugis Valatehan, yang dikatakan oleh Sunan Gunung Jati karena ini adalah menantunya akan datang menantu saya seorang yang kuat, otot kawat balung wesi. Itu maksudnya gagah berani. Orang Jawa dulu itu kalau mengungkapkan orang panglima besar, gagah berani, otot kawat, balung wesi. Sehingga akhirnya ini diistilahkan kepada wali. Padahal hadirin sekalian, secara realita yang dimaksud dengan wali itu adalah petugas pilihan. Ya. Walaupun makna daripada bahasanya wali itu adalah teman setia, kekasih, orang dekat, pemimpin. Yang sedang rame-rame Al-Maidah ayat 51 kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Tapi sebetulnya istilah wali di sini tidak lain dan tidak jauh seperti yang ditegaskan oleh Profesor Dr. Hasanus Simon, petugas pilihan. Dan bahasa ini masih dipakai di Indonesia sampai hari ini. Contoh wali kota, iya kan? Wali kota, apakah manusia saktri mondoguno, ora tedas paluning pandi, otot kawat balung wesi, ketek pasti tape, apalagi keringetnya solar. Enggak mungkin. Pak, sayang seribu sayang, kita orang Jawa selama ini lebih memitoskan, mendongengkan ala ketoprak dengan wayang daripada sejarah, sehingga kita tidak menemukan figur yang hebat bertalenta ini sebagai contoh teladan kita untuk berjuang. Padahal indikasinya Pak, saya tegaskan setegas-tegasnya, kita malu dengan Wali Songo. Kita belum apa-apanya Pak, gini aja deh, biar kita ini agak tawadhu. Wali Songo ketika masuk ke Indonesia, wabil khusus ke Jawa, Jawa mayoritas Muslim atau mayoritas Hindu. Coba bayangkan Mas, mereka dengan jerih payah dakwah ke pelosok-pelosok. Kalau kita sekarang enak, datang ke Tambun, ngumpul di sekolah apa ini namanya? Istiqlal. Ya, alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan sampai jam 11.30 baru hujan. Amin gitu ya. Kita bukan melarang hujan, tapi kasihan nanti ya, pulang masuk angin, materi yang disampaikan lupa nanti. Ya. Oke, ya Pak, gini. Kita alhamdulillah datang ke Sumatera, ngumpul sekian ribu tabligh, selesai.
Coba bayangkan Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa, tepatnya di daerah Tandas. Tandas. Apa maknanya Tandas? Tandas. Tandas itu bisa maknanya kering, bisa maknanya WC, kotor, kumuh. Makanya orang Malaysia kalau namain toilet apa? Tandas. Makanya ini kok daerah namanya aja jelek. Tandas toilet. Bentuknya juga nggak resik. Makanya dirubahlah supaya enak didengar, nggak resik. Iya. Ya orang lama-lama dengar-dengar nggak resik, ngeresik. Ya, itu, ya. Nggak tahu juga. Tapi gini Pak, ternyata menurut fakta sejarah, Masya Allah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini kan memang ulama besar. Antum lihat aja di nesannya, saya foto, saya datang ke sana, Masya Allah. Ini di nesannya ternyata tulisan Arab. Ya, saya baca satu-satu. Ini di antara yang paling harus kita perhatikan. Inilah makam almarhum al-maghfur yang berharap rahmat Tuhan Allah. Kebanggaan para pangeran, para sultan, para menteri, penolong para fakir miskin yang berbahagia dan syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal. Kenapa? Karena setiap ngaji Qur'annya diletakkan di bantal. Allah meliputi dengan rahmatnya dan ridhonya dan dimasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822. Jadi Wali Songo yang wafat tahun wafatnya paling jelas, tidak diragukan, cuman Maulana Malik Ibrahim. Sebelumnya tugas di Gujarat, ditugaskan oleh pemerintah Turki, karena tahun-tahun ini kalau 822 Hijriah berarti Masehinya tahun 1419. Itu pas Muhammad I, karena Muhammad I itu memerintah antara tahun 1386 sampai 1423. Ya enggak jauh-jauh. Ditugaskan di sana. Coba nol umat Islam. Dia awali dengan pembenahan pertanian, irigasi, bahkan di sana meracik obat-obat herbal. Dari situlah dia masuk ke masyarakat. Kemudian pindah ke Fatani. Bahkan hasil penelitian Az-Zumardi Azra di dalam kitab Jaringan Ulama Timur Tengah dengan Nusantara abad 17-18 mengatakan di antara anak cucunya Syekh Maulana Malik Ibrahim yang dilahirkan di Fatani adalah Dawud Al-Fatani. Ini ulama hebat yang ada di Mekah. Kemudian di sana juga ada daerah ternyata Gresik. Di Fatani ada desa namanya Gresik. Cuman orang Fatani mengatakan Kresik. Ya. Orang Jawa itu kan lebih gede G daripada K. Coba suruh ngucap K sama G, gedean mana? Ya. Kandang sama gendeng, mantepan mana? Gendeng loh, itu kan gitu. G itu ya. Coba ketika ngomong jahil, go, jangan diterusin ya. Itu pase. Memang G itu menonjol daripada K. Akhirnya beliau ke sana, tepatnya di daerah Fasucinan, mendirikan musola. Dan saya ke sana juga, bekas musolanya ukuran kurang lebih 6 kali 6. Saya tanya kepada salah satu DKM, yang DKM itu memang turun temurun dari kakeknya. Dia bilang, zaman kakek saya dulu Pak, saya kecil, ini memang bentuknya kayak gubuk. Dan kakeknya dari bapak kakeknya juga memang sudah ada masjid ini. Bahkan hadirin sekalian, bukan hanya masjid, akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim bisa mendirikan pesantren. Coba Pak, dari minoritas. Pertanyaan kita yang supaya kita tidak perlu sombong,
Berapa orang Hindu yang sudah kita Islamkan? Ayo. Hah? Subhanallah. Malu Pak, malu. Cuman memang selama ini figur kesan Wali Songo itu rusak. Seperti rusaknya Isa Al-Masih di tangan pengikutnya Isa, karena dikultuskan, didongengkan dengan dongeng-dongeng yang tidak benar. Masya Allah. Coba datang ke Jawa, nggak mungkin langsung tablek segini. Dari mana Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bisa mendakwahkan orang datang ke sawah-sawah? Ini Pak yang harus kita tiru, Mas. Subhanallah. Kita sekarang ini jangan bangga dengan kata di dalam tempurung. Umat di luar sana itu banyak yang tersesatkan. Loh Mas, orang Jawa, orang Indonesia itu sebetulnya sangat mudah didakwai. Tertarik kok dengan agama sesat. Kelompok sesat apa yang gak dapat pengikut di Indonesia? Itu kan saking baiknya orang Indonesia toh. Dan saking uletnya dia dakwah. Makanya betul katanya Ki Haji Ahmad Dahlan, bahwa Islam itu dijamin oleh Allah tidak akan hilang dari bumi ini, tapi Allah tidak pernah menjamin tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Karena dakwah itu diterima tidaknya bukan semata-mata kebenaran ajaran yang dia sampaikan, tetapi cara berdakwahnya benar dan baik. Itu Pak sekarang. Contoh aja teman-teman kita yang menekuni dakwah di pelosok-pelosok, alhamdulillah. Tapi memang kita nggak bisa menukik. Kita memang harus tiru, datang ke sawah, ditunjukin cara bercocok tanam. Jadi pengalaman-pengalaman pertanian yang ada di Gujarat, termasuk juga irigasi, dihidupkan kembali oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim di daerah Gresik. Sampai ke barat akhirnya surplus pertanian. Beliau juga buka pengobatan. Apalagi orang-orang Jawa yang baru masuk Islam, berarti jin ibritnya itu pada ngamuk. Wah, langsung diobatin, bacain surat Al-Fatihah, bacain ayat kursi sama Syekh Maulana Malik Ibrahim, langsung jerit. Wah, orang lihat, wah mbah ini sakti bener ini. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia buka pengobatan-pengobatan herbal, racikan ramuan-ramuan itu, sehingga mereka semakin percaya. Memang orang awam itu agamanya di perut, Pak. Mereka itu butuh fakta. Makanya dari sekalian, ketika zaman dahulu saat paceklik sulit hujan, mereka orang-orang Hindu Buddha itu melakukan upacara minta hujan dengan cara menyenangkan dewa hujan, membakar gadis. Dibakar hidup-hidup. Setelah datang Syekh Maulana Malik Ibrahim, dihajarin sholat istisqa. Wah, habis sholat hujan, Pak. Wah, ini sakti meneh gimana? Aduh, Masya Allah. Coba bayangkan, langit cuma ditunjuk, padahal maksudnya berdoa begini. Wah, ngelihat dari jauh, itu Mbah Wali itu loh. Langit ditunjuk itu loh, Mas. Langsung hujan. Tuh. Diisukan ke sono sini, Masya Allah. Pokoknya melebu Islam sama Mbah Wali Ibrahim. Semua akhirnya datang minta obat, dan sekaligus juga beliau membuka warung gratis lagi. Wah, orang Jawa itu kan paling seneng makan, gitu kan. Makanya di sini rahasianya kenapa dulu orang Jawa itu dikit-dikit selamatan. Itu apa aja selamatan. Karena memang berdakwah sesuai dengan kondisi psikologi masyarakat. Kalau zaman sekarang antum kumpulin pakai makanan juga sudah nggak zaman. Dulu Masya Allah, sampai subhanallah Pak, dulu beli cempe itu anaknya wedus itu loh. Itu aja diselamatin kok, ya kan? Selamatan, dikit selamatan. Makanya kalau ngikutin terus melarat. Itu kan gitu. Habis duitnya. Itu. Subhanallah, ini hikmah. Nah, akhirnya beliau memandang
Indonesia ini tidak bisa diislamkan kalau tidak dikaderisasi. Makanya beliau pelan-pelan membuat bentuk pesantren walaupun kalong. Ada yang kadang-kadang tidur senang bermalam sama Mbah Wali. Apalagi kadang-kadang beliau juga, ya Allah, atas bawah kena Pak. Ini lihat aja, di nisannya saja disegenin Perdana Menteri, Pangeran, Raja loh. Rakyat juga seneng. Masya Allah. Ini jadi saya ngembayangin memang ini orangnya itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karso, tuturi handayani. Ngopo iku? Kata orang Padang, opo itu? Maksudnya ing ngarsa sung tulodo, di depan bikin teladan buat raja-raja, menteri-menteri, pangeran-pangeran. Approach pendekatan. Makanya hadirin sekalian, kita berdakwah ke atas ini nggak bisa berhadapan-hadapan, apalagi membentukkan benturan. Kita harus lakukan pendekatan. Saya di beberapa medsos kan menggulirkan anti demo. Iya. Terus terang Bang, kita tidak ikut demo bukan berarti tidak membela Islam. Tapi sudah ada konotasi kesimpulan yang menyesatkan. Siapa yang gak mandi di sungai gak mandi, walaupun saya mandi di telaga. Itu paham gak yang gue omongin tinggi banget ini? Ya? Iya. Jadi mereka itu menyimpulkan kalau gak mandi di sungai gak mandi, walaupun mandi di telaga airnya jernih. Hadirin sekalian, kita sekarang melakukan pendekatan, melakukan approach. Inilah yang dilakukan dai-dai dulu. Bagaimana ketika beliau ingin mengislamkan Ongkowijoyo. Nah inilah, akhirnya dia meminta temannya Raja Cermain. Jadi perlu diketahui dulu Campa itu setiap daerah itu ada raja. Kalau kita lihat simpelnya, raja-raja di Campa dulu itu seperti daerah federal. Masing-masing daerah itu ada raja, persis seperti yang sekarang di Malaysia. Per daerah itu ada raja-raja, nanti ada raja tingginya. Makanya Sunan Ampel itu nikah sama bapaknya Ibrahim Samarkandi, dan di sini ada terkacaukan oleh sebagian penulis Wali Songo antara bapaknya Sunan Ampel yaitu Ibrahim Samarkandi dengan Maulana Malik Ibrahim ini disamakan, padahal beda. Nanti kita akan sampai ke sana insyaallah. Kemudian beliau membuat pesantren. Nah dalilnya Pak, beliau punya pesantren. Lihat di halaman wejangannya beliau, di halaman 141. Di akhir daripada wejangan beliau yang 25, demikianlah hendaknya dalam persahabatan bersikap adil juga harus diperlakukan terhadap anak cucu dalam menyantuni dan menjaganya, dalam hal makanan dan tempat tinggal sama keadaannya. Jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan dan jangan dihinakan. Ini kesan sangat, ya walaupun kita tidak mendapatkan bukti arkeolog bekas-bekas pesantrennya dan juga data tekstual, tetapi dari nasihat wejangan ini nampak sekali Syekh Maulana Malik Ibrahim itu punya murid banyak, walaupun pesantrennya model pesantren kalong, pulang pergi. Makanya beliau membuat suatu pesan, jika mempunyai murid banyak, hendaknya bersikap sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan dan jangan dihinakan. Masya Allah. Nah, beliau berusaha untuk menggait Raja Cermain untuk mengislamkan Raja Mojopahit yang tidak lain adalah Ongkowijoyo. Ongkowijoyo ini sebetulnya tidak pernah disebut-sebut oleh ahli sejarah, penulis sejarah Jawa Tengah. Bahkan yang banyak dan disinyalir oleh ahli sejarah, Ongkowijoyo ini tidak lain yang dimaksud adalah Wikramawardhana. Wikramawardhana ini akhirnya nanti jatuh
diserang oleh Girindrawardhana. Girindrawardhana ini Raja Keling, yaitu Kediri, anak cucunya Jayakatwang, ya, yang kemudian akhirnya mencematkan dirinya dengan nama Brawijaya VI. Kemudian dia dibunuh oleh panglimanya. Lalu setelah itu panglimanya balik dibunuh. Akhirnya panglimanya juga sempat dibunuh oleh Udara. Maka anaknya panglima tersebut menjadi Raja Mojopahit yang memberikan satu titel Brawijaya ke-7, yang tidak lain adalah Udara. Ini soal masalah kerajaan ini kita tidak banyak sampaikan. Kita lebih menekunin soal masalah dakwah. Ternyata hadirin sekalian, untuk mengislamkan Raja Ongkowijoyo ini tidak berhasil. Yang akhirnya beliau menolak Islam, tapi tidak menghalangi Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah. Tuh coba bayangkan Pak. Yang perlu kita sekarang ini sadari, yang perlu sekarang ini coba kita gali, kenapa ada seorang dai sampai raja non muslim aja segan. Itu loh Pak, hubungan lobby. Tidak lepas bagaimana kepiawaian, keahlian, karismatik seorang dai tersebut, sampai Raja Majapahit aja hormat. Makanya disegani para pangeran, raja dan menteri. Lah antum aja punya tetangga aja nggak akor, bagaimana antum bisa menyiarkan sunnah Pak? Antum jangan sering mengkambing hitamkan orang lain. Itu kan nggak ngerti sunnah, itu kan jauh dari Al-Quran sunnah. Mas, nggak usah dibicarakan. Memang iya, tapi bagaimana usaha kita untuk mendekatkan mereka ke Islam, mendekatkan mereka ke sunnah, minimal simpatik dengan dakwah antum, tidak memusuhi dakwah antum, seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sampai raja aja nggak memusuhi kok, bahkan dikasih tanah, ya, tanah-tanah yang di sekitar Gresik itu semua dikasihkan kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya dari sekalian beliau wafat dikagumin oleh lawan, oleh kaum muslimin, disenangi oleh umatnya, tapi juga disegani oleh lawan-lawannya. Lalu hadirin sekalian, karena tidak ingin putus dakwah di Jawa ini, maka umat Islam mendatangkan tokoh berikutnya, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel ini namanya asli adalah Rahmatullah, anaknya Ibrahim Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa. Kemudian singkat cerita datang ke Jawa dengan ditemani dua sepupu. Yang satu namanya Ali Murtadha, yang akhirnya nanti tinggal di Gresik untuk melanjutkan dakwahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang satunya tinggal di Mojo Agung, namanya Abu Hurairah. Cuma saking lamanya di Jawa, namanya berantakan karena orang Jawa nyebut Arab susah. Abu Hurairah berubah menjadi Burereh, yang akhirnya dijulukin orang Jawa Sunan Mojogung. Dan nampak kalau kita lihat dari sela-sela dialog, beliau menghadiri juga. Jadi termasuk 8 wali yang hadir pada Sarasean untuk mengadili Syekh Maulana Siti Jenar. Di antaranya adalah Syekh Mojogung. Untuk melihat mana tadi ya? Ini nih, Syekh Mojogung. Jadi yang datang di Sarasean itu Pangeran Bonang, Pangeran Cirebon, yang tidak lain adalah Sunan Gunung Jati, Pangeran Mojo Agung, tidak lain adalah Abu Hurairah. Cuman dipanggil orang Jawa Burereh. Dan ketika itu hadirin sekalian, kerajaan Mojopahit masih. Dan ibu kotanya Mojopahit di mana? Di mana, Mas? Belum ada Mojokerto. Itu baru kemarin. Dulunya namanya Majalengka.
Jadi ibu kota kerajaan Mojopahit itu di mana? Majalengka, bukan Majalengka Jawa Barat. Jawa Barat itu tiruan. Ya, tiruan. Artinya KW ya. Contoh aja Mataram. Ya. Ibu kota apa? Provinsi Nusa Tenggara Barat di mana? Mataram. Mataram itu yang memberikan nama siapa? Sunan Prapen. Karena yang dakwah ke sana itu Sunan Prapen, anaknya Sunan Giri. Ya. Cuman tidak lama karena terusir dengan Dewa Agung, Dewa Ragung itu Raja Gelgel. Kemudian akhirnya terpelanting sehingga baru ngajarin sholat 3 pulang, nggak balik lagi. Makanya di Lombok itu ada sholat kenal 3 telu waktu. Sholat cuman maghrib, duhur, sama subuh. Itu duanya belum diajarin. Iya, karena mereka pelan-pelan diajak ke masjid. Cuman sayang Sunan Prapen tidak melanjutkan. Dan di dalam sejarah NTB jelas, dan semua orang NTB yang tahu sejarah, Sunan Prapen itu adalah masyhur, bahkan panutan orang Lombok dari masa ke masa. Makanya antum lihat bahasa-bahasa Jawa itu masih kental di Lombok. Antum kalau manggil orang Lombok, iya apa? Nggih. Mana ada enggak orang Lombok? Nggih. Nggih. Itu bahasa apa nggih? Jawa. Dan banyak istilah-istilah. Ya, cuman Dewa Agung ini kuat, bahkan penyerangan-penyerangan ini membuat pasukan Sunan Prapen ini tidak berdaya, akhirnya kembali ke Jawa. Nah, hadirin sekalian, Ali Murtadho pun namanya berubah. Makanya kalau tanya orang Gresik, Ali Murtadho siapa, nggak ngerti. Sunan Gresik baru ngerti. Nah, kalau antum nanya, Pak, di sini ada nggak Sunan namanya Ali Murtolo? Nah, tahu baru. Ali Murtadho jadi Ali Murtolo. Itu. Didilah dakwah. Jadi Sunan Abu Hurairah dakwah di daerah sekitar Mojokerto sekarang. Kemudian Sunan Gresik Ali Murtadho dakwah di sekitar Gresik. Kemudian Sunan Ampel di sekitar Surabaya. Masya Allah. Lihat Pak pengaturan strateginya. Jadi nggak sekarang gerombol, ya mangan nggak mangan sepenting ngumpul, nggak, dibagi strategi. Makanya kalau kita lihat wali di Jawa Timur itu kenapa 5, kemudian di Jawa Tengah 3, di Jawa Barat 1. Ini katanya Ahmad Mansur Surya Negara, ini merupakan suatu strategi. Kenapa? Karena di timur ini masih daerah gelap, hitam. Hindu Buddha sangat kuat, makanya diperkuat dai-dai di sana. Kalau Jawa Tengah sudah agak netral, apalagi sering kena dai-dai dari barat. Tapi kalau dari Jawa Barat ini sudah banyak dai-dai di sana, apalagi dari Sumatera, sehingga tidak butuh banyak wali. Apalagi di Tupang 2 sudah, yaitu Syekh Sultan Hasanuddin yang tidak lain adalah anaknya Sunan Gunung Jati, ya. Menikah dengan putri Raja Banten Winahon, kemudian Kawungaten punya anak 2, Winahon sama Hasanuddin. Hasanuddin nanti punya anak lagi namanya Syekh Muhammad Yusuf. Syekh Muhammad Yusuf punya anak Abul Mafakhir. Abul Mafakhir punya anak Sultan Tirtoyoso. Sultan Tirtoyoso memiliki menantu namanya Syekh Yusuf yang sangat terkenal keilmuan dan kepahlawanannya ketika mengusir penjajah Belanda. Oh, itu urutannya sana. Kalau Sunan Gunung Jati aslinya dia apa? Karena di sana ada pondok pesantren namanya Pesantren Kuro. Karena syekhnya namanya Hasanuddin juga, tapi beda dengan Hasanuddin Banten. Ini Hasanuddin dari Ummul Qura. Karena orang Jawa nggak susah ngomong Ummul Qura. Asyura aja jadi suro. Mas bulan apa? Bulan suro. Aslinya kan Asyura. Karena paling sulit orang Jawa itu melafatkan ain. Yes, baca Al-Quran aja Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin gitu. Makanya supaya mudah suro. Makanya Ummul Qura, ummu susah, Qura.
Di sana ada pesantren. Maka di antara santrinya siapa? Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang kemudian akhirnya menikah dengan Prabu Siliwangi. Akhirnya memiliki anak 3. Yang pertama Walang Sungsang, yang kedua Kian Santang, yang nanti akhirnya menjadi Sultan Ageng Sengoro. Kemudian yang ketiganya adalah Nyai Nyai Santang. Akhirnya Walang Sungsang sama Nyai Santang ini mondok pesantren ada di Jawa Barat. Pesantren yang tepatnya di daerah Amparan Jati, yang syekhnya namanya Nurul Jati, namanya persisnya adalah Syekh Datuk Al-Kahfi. Nah, di sana ada pesantren. Di sana mengembangkan daerah yang akhirnya disuruh gurunya untuk ke Mekah. Setelah di Mekah, Nyai Roro Santang akhirnya menikah dengan salah satu orang Arab yang tepatan ketika itu haji, yang tidak lain adalah ini Syarif Abdullah. Syarif Abdullah memiliki anak nanti, yang pertama adalah Syarif Hidayatullah. Kemudian setelah haji, Nyai Roro Santang diberikan nama Syarifah Mudaim. Walang Sungsang tadi juga sudah diberikan nama oleh gurunya Samadullah. Setelah haji Ki Abdullah, kemudian setelah itu pulang dan dia di sana tinggal. Setelah meninggal dunia istrinya, maka Syarifah Mudaim bersama anaknya Syarif Hidayatullah pulang ke Jawa Barat. Akhirnya setelah itu dinikahkan oleh anak pamannya, karena pamannya tadi Ki Samadullah yang tidak lain adalah Ki Abdullah sudah mengurusin daerah namanya Lemah Wungkuk yang akhirnya nanti disebut dengan Caruban Larang. Kenapa dikatakan Caruban? Karena penduduknya dari beberapa suku, bahkan orang-orang luar negeri, karena itu agak mendekati pantai. Caruban Larang, walaupun dipelesetkan dengan dongeng mitos. Cirebon itu dari Ci itu air, Rebon itu apa? Udang. Ketika itu Prabu Siliwangi datang dimasakin rebon, airnya kok enak, cainya enak rebon. Akhirnya cai rebon, cai Cirebon. Nah ini sama seperti tadi, nggak resik, ngeresik. Itu. Ini nama desa itu kadang-kadang gotak gatik gatuk. Nah itu, yang lebih lucu lagi asal usul daerah Jember. Ya, karena ada seorang pendekar dari Kedu, yang sehingga disebut Ki Kedu, menantang kesaktiannya Sunan Kudus. Datanglah ke daerah Kudus dengan naik tampah, yaitu ayak untuk padi. Yang hebat itu dia punya ilmu peringan tubuh, sehingga nampah itu seperti piring terbang. Set keluar. Itu orang Jawa itu hebat, tapi nggak pernah menang sama Belanda. Coba, akhirnya dia sampai di kampungnya Ki Sunan Kudus. Keluar, kalau kamu berani menantang kesaktian saya. Sambil meledek, di atas rumahnya ternyata Sunan Kudus ketika itu sedang zikir khusyuk di masjid. Ditantang-tantang, diledek-ledek juga. Sunan Kudus pun nggak sabar, akhirnya keluar. Kedu, turun kamu kalau berani nantang kesaktian saya. Ternyata nggak mau turun, ngeledek terus. Gitu kan gitu. Tanpa ngomong dan bicara panjang, langsung ditunjuklah tampah tersebut. Oleng, Pak. Oleng. Akhirnya terjatuhlah di daerah kotor Jember. Makanya sejak itulah daerah tersebut dikatakan Jember Comberan. Itu bohong gitu. Masya Allah ya. Beda lagi Salatiga, karena Pandanarang adalah adipati Semarang yang kaya raya, duitnya banyak sekali, lupa daratan. Dia dulu pernah menyantren atau menjadi muridnya Sunan Kalijogo. Sekarang sudah lupa diri, didatangilah dengan menjelma penjual rumput. Jelmaan pertama nggak ngeh kalau itu yang datang adalah Sunan Kalijogo.
diledek, dihina, diusir, sambil dibeli rumputnya, uangnya dilempar. Datang kedua, ketiga, baru tahu ternyata dia adalah Sunan Kalijogo. Taunya dari mana? Ketika dibayarin duit ini rumputnya, wahai tuan, saya nggak butuh uang. Kalau saya mau uang, itu tanah saya cangkul udah berubah jadi emas. Oh, marah Ki Pandanarang, kamu sombong banget. Ya, coba sekarang ini buktikan. Kalau tanah yang kamu cangkul itu bisa berubah jadi emas, diambilin cangkul, nih dilempar cangkulnya. Bener Pak, cangkulan pertama ditarik itu tanah berubah jadi emas. Matanya Pandanarang nggak kedip, bener nggak, emas. Saat dia melihat tanpa kedip, nengok, orang tersebut sudah hilang. Oh, coba bayangkan, dikejar dengan lari kencang, nggak kena, padahal dia jalannya itu biasa. Oh, sakti lagi. Setelah kena di depannya langsung sujud. Pokoknya mohon Sunan, saya dimaafkan dan akuilah saya jadi murid. Dalam kondisi seperti itu, ndonga, Sunan Kalijogo sudah hilang. Hilang lagi. Masya Allah. Akhirnya Sunan Kalijogo nongol lagi, pesen, wahai Pandanarang, kalau kamu ingin jadi murid saya, kamu pulang bikin masjid bersama beduknya. Nah, ini sejarah beduk pertama kali. Ya. Kemudian setelah itu kalau kamu mau pesantren, datanglah ke pesantren saya, tepatnya di daerah Klaten dan di desa namanya Jabal Kat. Oh, sekarang memang ada gunungnya itu, Jabal Kat. Dan kamu nggak boleh pakai kendaraan, jalan kaki dari Semarang ke Jabal Kat. Dan kamu nggak boleh bawa apa-apa kecuali pakaian cukup. Istrinya nyolong-nyolong, nyuri-nyuri, bawa emas diletakkan di dalam tungkat yang terbuat dari bambu. Di tengah jalan dirampok orang 3, lari-lari, teriak-teriak, manggil suaminya, Mas, ada penjahat, orang 3 salah, ngejar-ngejar saya, ngerampok saya. Tempat itu akhirnya disebut Salah 3. Ini juga cok gali cok, digali-gali cocok, kodak gado. Nah, supaya antum melek ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini habis ya. Iya. Kayaknya nggak usah ada pertanyaan, karena yang antum tanyakan apa? Nggak tahu juga. Ya, itu. Ya, oleh karena itu kita lanjutkan. Coba sedikit. Hadirin sekalian, setelah Raden Rahmat berdakwah, mendakwahi raja ketika itu, karena ternyata raja ini Mojopahit juga pamannya sendiri, karena menikah dengan bibinya, yaitu adiknya ibunya, yaitu Raja Campak, putri Raja Campak, adiknya yaitu Darawati. Untuk diislamkan ternyata gagah. Walaupun sekarang Raja Brawijaya V tidak mau masuk Islam, yang namanya adalah Kertawijaya, beristri 2 muslimah, yang satunya adalah Darawati dari Campa, yang satunya putri Cina yang nanti menjadi ibunda Raden Patah. Itu ya. Akhirnya dan sekalian dia diberikan keleluasan untuk dakwah, yaitu di Ampel Dentok, yaitu di daerah Ampel yang sekarang ini tinggal masjidnya dan tinggal makamnya. Namun hadirin sekalian, lagi-lagi orang Jawa itu sejarawan Jawa, kalau sudah ngusut sejarah nggak nyambung, disambung dengan mitos. Katanya perjalanannya dari Mojopahit menuju Surabaya melalui Krian dan yang lainnya, dia sambil bagi dakwah, bagi-bagi kipas. Kipas itu pun tidak dijual, bahkan dibagi-bagi barang siapa saja yang mau bersyahadat dikasih kipas. Dan ajaibnya kipas itu kalau dibuat untuk ngipasin tubuh, apalagi sedang pilek batuk, langsung batuknya sembuh. Masya Allah. Bodrek nggak laku. Ya, Masya Allah.
Akhirnya di sana dia bangun masjid. Lagi-lagi mitos. Ketika bangun masjid, orang-orang pada meragukan jangan-jangan kiblatnya Masjid Ampel ini keliru. Sementara yang ditunjuk oleh Sunan Ampel, ahli penetapan kiblat adalah Mbah Sun Haji. Akhirnya Mbah Sun Haji juga kesel juga, gue dituduh-tuduh nggak ahli. Orang-orang di sekitar kampung dikumpulkan. Sekarang kalau kamu meragukan keahlian saya, sekarang lihat di arah paimaman, di arah imam dibolongin, dilubangin. Setelah itu orang disuruh lihat dari lubang, ternyata Ka'bah tembus, Pak. Lihat, subhanallah. Setelah itu orang-orang pada terkagum-kagum dengan keahlian Mbah Sun Haji, dan sejak itulah diberikan gelar Mbah Bolong. Karena bolongin tembok langsung tembus ke Ka'bah, bolongin dinding. Dan ini jelas mitos, Pak. Karena dari bentuk bumi melengkung aja nggak mungkin lihat, belum lagi ada hutan ada ini. Dan kamera Lembang Bandung aja, Mbak, nggak nyampe, Pak, kecuali pakai Google. Itu kan gitu. Dan dulu belum ada Google gitu. Yang lebih hebat lagi adalah Mbah Soleh, tukang sapu. Setelah masjid selesai, maka Sunan Ampel ngangkat tukang sapu yang namanya Mbah Soleh. Rajin nyapu, kalau nyapu bersih ngalahin vacuum cleaner. Namun setelah mati ternyata masjidnya kumuh. Mbah Ampel ngeluh, coba kalau Mbah Soleh masih hidup, masjid nggak kumuh seperti ini. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup dari pangimaman itu. Tidak selang lama mati lagi. Mbah Ampel ngeluh lagi, kalau seandainya Mbah Soleh ini masih hidup, masjid tidak kumuh seperti ini. Hidup lagi sampai 8 kali. Akhirnya Sunan Ampel meninggal dunia. Tidak selang lama Mbah Soleh mati lagi yang ke-9. Akhirnya di kuburan di situ ada kuburan 9. Ya betul. Apakah ini fakta? Ternyata pernah digali, yang ada isinya cuma 1. Karena pernah Oki mengadakan kajian arkeologi, termasuk yang digali adalah Masjid Demak. Saya ke sana kemarin 2 kali, bahkan yang keduanya sambil tablek di Demak. Bahas buku ini, Pak, saya juga deg-degan. Tableknya itu di masjid dekat banget dengan Masjid Demak. Waduh, aman nggak ya saya? Alhamdulillah ternyata panitianya itu ada salah satu ustadz lulusan Medina, bapaknya dulu itu imam besar Masjid Demak. Alhamdulillah. Terus kemudian panitianya itu teman-teman semua yang ngurusin masjid. Alhamdulillah saya bisa naik ngelihat pohon ini, tiang tatal. Sebetulnya bukan tiang tatal, tiang balok. Segede-gede gini. Kalau tatal kan segini. Ya. Ini mitos, katanya Masjid Demak itu dibangun semalam. Coba bayangkan, Pak, insinyur mana yang bisa? Ini sama seperti Prambanan, sehari semalam. Coba, Masya Allah. Apalagi lebih hebat lagi patung Roro Jonggrang itu, Candi Roro Jonggrang, 1000 patung semalam. Masya Allah. Padahal di Pramuka itu bikin patung kepala tok seminggu, ketak-ketik nggak selesai itu. Nah itu loh. Padahal setelah saya lihat konstruksi, coba Pak bayangkan kehebatan wali-wali di dalam masalah arsitek. Saya melihat Masjid Cipta Rasa itu tiangnya itu banyak sekali, tingginya rata-rata 20-25. Coba, belum ada kren loh, Pak. Ini teknik untuk mendirikan, untuk apa sih? Memberdirikan apa? Ngedekno. Memang bahasa Jawa itu enak ya. Itu fanatis nih. Itu kan butuh satu keahlian teknik khusus. Kalau sekarang zaman ada kren enak, Pak. Dan tiang tatal itu 4 tiang. Padahal yang dikatakan kan wali 9 masing-masing bikin 1 tiang. Sampai hari ini tiangnya 4, Pak. Loh kan? Makanya saya kritik di sini, kenapa kebohongan ini dibiarkan? Katanya tiang tatal dibungkus takut dicongkelin, padahal segini-gini siapa yang nyongkel?
dan untuk bikinnya pun dibantu oleh hewan-hewan, orong-orong, kadal, coba kodok, masya Allah. Aduh, masya Allah. Saya masuk, subhanallah. Saya teliti, penelitian saya itu begini Pak. Kesimpulannya sementara. Inilah kehebatan Sunan Kalijogo, memang ahli arsitek. Karena yang membangun Masjid Cirebon, Cipta Rasa itu juga arsiteknya Sunan Kalijogo membawa tukang dari Jawa Timur 500 orang. Kenapa? Karena semua pengurus Masjid Demak itu, Masjid Raya Demak mengatakan kemungkinan besar tanah masjid ini dulu lautan. Kenapa? Karena ketika digali itu banyak kerang-kerang. Berarti di sini tanahnya labil, supaya tidak terjadi ambruk. 4 tiang ini salah satunya dibikin balok supaya lentur. Subhanallah. Hebat loh mereka. Itu bapak-bapak moyang kita dulu terlepas dari agamanya, Mas, bikin Borobudur itu gak mudah. Ya, bikin candi Prambanan gak mudah. Tapi ya tadi dikisahkan khurafat. Ya, ini juga. Nah, tiang balok itu ternyata balok itu disusun dengan begitu cantik, bagus, dan subhanallah Pak, tingginya itu sampai 20 meter. Utuh itu. Karena dulu belum ada tukang pasah ya. Rata-rata utuh semua. Jatinya, kelasnya, masya Allah. Itu kalau boleh saya ambil, masya Allah. Betul rumah. Itu bagus-bagus, sampai di Cirebon juga begitu. Ini mereka ahli arsitek. Itu dengan demikian hadirin sekalian dibangun masjid itu pun fungsinya untuk kumpulnya mereka, untuk membahas tentang masalah-masalah kaitannya dengan dakwah. Yang kehebatan Wali Songo juga ya ikhwan, coba bayangkan, mereka itu berdakwah dari mulai minoritas menjadikan orang Jawa mayoritas. Ndak main-main Pak, sampai punya negara. Antum sekarang punya RT? Loh, antum jangan sombong. Antum jangan puas. Pak, enggak kecil loh Pak. Peran merubah dari kerajaan Mojopahit Hindu Buddha. Kalau Islam ke Islam enteng. Itu estafet. Ya? Ini dari kerajaan Mojopahit Hindu Buddha menjadi kerajaan Demak Bintoro dengan sultan pertamanya siapa? Raden Patah, yang keduanya adalah Pati Yunus, yang ketiganya Trenggono. Setelah itu terpuruk jatuh. Sampai bisa mengusir Portugis, Pak. Akhirnya beliau panglima besar Pati Yunus meninggal di mana? Lautan Utara. Karena dia itu ahli nyebrang. Karena untuk menyerang Sunda Kelapa itu harus punya kapal. Dan kapalnya saya teliti Pak. Ya, karena kapalnya Pati Yunus ini ternyata ahli pembuat kapal, bahkan dipesan oleh Raja-Raja Malaka. Makanya setelah saya meneliti ke sana, kapal yang ahli bikinan Pati Yunus adalah Jung. Jung itu kapal yang bentuknya melengkung. Itu beliau punya 40. Hebat. Sering. Makanya disebut dengan Pangeran Sabrang Lor. Karena memang dia ahli melaut di lautan utara. Menuju Sunda Kelapa, menuju Sumatera, Malaka, bahkan sampai ke daerah-daerah mana? Hadramaut, Yaman. Bahkan pelayaran kita sudah sampai Afrika. Dan itu sudah saya zaman dulu. Antum lihat di Borobudur, ada kapal enggak? Ada gambar kapal. Memang nenek moyang kita itu memang aslinya ahli pelayaran. Kenapa? Karena asal usul nenek moyang Indonesia itu siapa? Terutama Jawa, Tartar. Dan Tartar itu siapa? Nabi Nuh kan punya anak 3. Sam melahirkan bangsa Semit, Sumaria, Persia, Romawi. Ham melahirkan anak Sudan, nanti hijrah migran ke Afrika, sehingga menjadi cikal bakal bangsa Afrika. Kemudian pada dekade kurang lebih abad tahun 1000 sebelum Masehi atau 10 sebelum Masehi, mereka migran ke daerah India. Makanya ketika muncul agama Hindu, maka mereka dinamakan suku Dravida, akhirnya dimasukkan ke dalam kasta Sudra.
Kemudian anak yang ketiga adalah Yafid. Yafid punya dua anak, Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Yunan punya anak Tartar. Berarti orang Jawa itu nggak jauh-jauh punya jalur nasab ke Ya'jud Ma'jud. Gimana? Nah, ini fakta sejarah. Ana nggak main-main, ana buktikan. Bahkan yang meneliti ini adalah profesor ini Tom Raffles, ahli sejarah dari Inggris yang dulu pernah menjadi gubernur Inggris di Jawa. Beliau mengatakan asal muasal nenek moyang orang Jawa adalah Tartar. Tartar itu anaknya Yunan. Yunan itu adiknya Ya'jud Ma'jud. Aduh, puas? Makanya itu jangan petentang ya. Diusut-usut ya Allah. Nasabku Ya'jud Ma'jud. Ya. Kalau orang Arab kan diusut-usut Ismail, diusut-usut Ibrahim, lumayan gitu loh. Diusut-usut Ken Arok, Ken Dedes. Ya paling enggak Tartar Ya'jud Ma'jud. Loh, ini fakta saja. Kalau antum belajar sejarah jadi masya Allah Pak. Makanya anak 10 tahun itu mencurahkan, jadi akhirnya meluas sampai sejarah kerajaan-kerajaan dari mulai yang hebat Pak, masya Allah. Dari penelitian saya temukan Raja Sriwijaya Palembang pernah mengirim surat ke Muawiyah ibn Abi Sufyan. Subhanallah. Loh, hebat loh Pak. Jadi nggak benar katanya supaya itu senuk horgonya bahwa Islam masuk ke Indonesia itu abad 13. Ini distorsi. Mereka akan menetapkan, mereka akan membuat satu justice bahwa Indonesia ini masih pengaruh Hindu-Buddha, Islam itu budayanya peradaban di Jawa ini masih muda. Bahkan beberapa ahli sejarah seperti Profesor Burke mengatakan Islam sudah datang, orang Arab sudah datang ke Indonesia, terutama di Sumatera sebelum Masehi. Bahkan utusan Fir'aun pun datang ke Sibulga. Utusan Nabi Sulaiman juga datang ke Sibulga. Untuk cari apa? Cari kapur. Loh, Rasulullah aja kenal kok Pak daerah Sibulga. Rasulullah merekomendasikan untuk perawatan jenazah pakai apa? Kapur. Masya Allah. Di Mekah Madinah mungkin ada kapur? Nggak mungkin. Dan antum jangan berpikiran kapur nginang ya, itu batu. Ini kapur barus. Sampai ada orang kalau ngomong kapur pasti barus. Barus itu kalau antum lihat di pantai selatan Sumatera ada barus, ada Sibulga, terus kemudian mana itu? Di itu barus daerah. Jadi kapur barus itu komoditas yang dihasilkan dari proses getah pohon besar. Nanti kalau sudah tua sekali, di dalamnya ketika dibelah itu ada kristal-kristal di dalam surat itu. Sampai raja itu bangga dengan kapurnya, bau wanginya sampai 12 mil. Subhanallah. Wah, itu bau Pak. Yang hebat Pak, di situ disebutkan, sayang ini semuanya data di HP saya. Kesimpulannya, surat dari raja, anaknya 1000 raja, didampingi oleh istri anaknya 1000 raja, memiliki kandang gajah 1000. Ya, nih. Dan tempat kerajaannya, istananya dibangun terbuat dari emas perak yang terletak di antara dua sungai. Mas, antum kalau ngelihat Sungai Musi nanti menjelang ke lautan bercabang menjadi apa? 2. Di situ kerajaannya. Yang menghasilkan gahru, kayu wangi dan beberapa kayu-kayu istimewa dan kapur yang baunya 12 meter. 12 ini mil. Wahai Tuhan, ini raja Arab yang tidak menyekutukan Allah. Masya Allah, di surat itu ila malikil Arab la yusyriku billahi syai'a, kepada raja Arab yang tidak syirik
hendaknya engkau mengutus utusan untuk mengajarkan aku Islam. Masya Allah. Raja Brawijaya, kerajaan Sriwijaya berdiri tahun berapa Pak? Pasti nggak ngerti. Dan yang lebih hebat lagi Pak, ya kalau mereka berdirinya kurang lebih abad ke-7 ya, tahun 679. Nah, di sana juga ada surat Raja Kalengga. Kerajaan Kalengga itu tepatnya di mana? Di antara daerah itu loh Pak, Lasem, Rembang, di sana Jepara. Ngirim surat kepada siapa? Nggak main-main Pak, Umar bin Abdul Aziz. Dan dua surat ini saya temukan di kitab yang otentik. Satu kitab ditulis oleh Jahid di dalam Kitabul Hayawan, yang satunya di dalam Al-Iqdul Farid ditulis oleh Ibnu Abdul Rabbi. Di situ teks mengatakan hendaknya engkau mengutus kami orang yang mengajarkan Islam. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kayu gahru ini, kayu kapur, sampai juga diabadikan oleh Allah menjadi nikmat surga Pak. Nggak mungkin ada barang-barang dunia yang menjadi nikmat surga kalau nggak istimewa. Di mana ayatnya? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha. Subhanallah, Rasulullah sudah kenal si Bulga. Iya, kapur itu disebut barus. Kapur barus. Barus itu Pak, bahkan ada seorang sarjana ahli hisab dan astronomi, dan dia dijadikan gubernur Alexander Agung. Dia pertama kali yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengadakan bid'ah hisab di dalam agama, sehingga dimasukkan ke dalam agama Yahudi Nasrani, membuat peta, di situ ditulis Baruza. Masya Allah, baru sudah ada, belum ada Nusantara. Dulu itu Pak, masih India, Indonesia itu India. Makanya ketika VOC bubar, maka orang Belanda mendirikan negara namanya apa? India Belanda. Karena seluruh ini dikatakan India Timur. Indonesia itu baru lahir kemarin. Siapa yang pertama kali menamakan Indonesia? Nggak ngerti nih. Cokro Aminoto. Awalnya Melanesia. Malay itu pulau-pulau, karena negara yang banyak pulau kayaknya kurang enak, karena suku lebih ditekankan, karena namanya itu loh Pak, yang banyak macam-macam suku, apa itu, multi apa, etnis ya, apa namanya, multi etnis ya, ada Sunda, ada Jawa, ada ini, sehingga lebih katakan Indonesia, bukan Malaysia. Kemudian setelah itu dipakai oleh Malaysia untuk menjadi nama itu. Dan sedikit saya ingin sampaikan, Cokro Aminoto ini pejuang hebat dan sangat tinggi girohnya ke Islam. Cuman sayang memang beliau belum punya kesempatan untuk belajar Islam dengan benar. Karena memang sejak muda dia ditempa dengan perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Ya, pertama Haji Samanhudi mendirikan SDI, pedagang kain batik dari Solo. Karena persaingan batik dengan Cina, maka mendirikan SDI. Setahun berikutnya ketemu Cokro Aminoto. SDI berdiri tahun 1911. Kemudian ketemu Cokro Aminoto tahun 1912, difusikan menjadi SI. Maka dalam waktu sekejap SI disinyalir mendapatkan pengikut kurang lebih 2 juta. Termasuk diantaranya adalah murid-muridnya ya, Soekarno dan yang lainnya. Bahkan Soekarno itu dijadikan menantunya. Anak umur 16 tahun dinikahkan oleh Soekarno. Cuman sayang setelah kuliah ke Bandung, yang akhirnya mendapatkan titel insinyur, menikah dengan janda Bandung. Namanya siapa? Ibu Inggit. Akhirnya anaknya Cokro Aminoto ditinggalkan. Kemudian akhirnya Cokro Aminoto meninggal dunia tahun 1936 atau 37.
Cuman sayang akhirnya pecah menjadi dua, SI putih sama SI merah, terutama dipelopori oleh Semaun yang ditunjuk oleh Cokro Aminoto untuk membuka SI di Semarang, akhirnya malah menjadi PKI. Didukung yang kedua oleh Tan Malaka, kemudian berikutnya akhirnya PKI menggeliat tahun 1948 dan lebih hebat lagi tahun 1965. Ini semua sejarah. Intinya hadirin sekalian, kembali lagi, Sunan Ampel ini, maaf, kurang dikit ya. Enggak ada pertanyaan kan? Ya. Antum perlu tanya apa? Ana lanjutkan. Sunan Ampel punya murid dan menantu serta anak. Yang anaknya betul-betul jadi ulama adalah Sunan Bonang. Dan antum tadi saya sampaikan bagaimana kedalamannya sampai bahkan dikatakan raja ilmu. Belajar ke Mekah. Enggak mungkin Pak, Sunan Giri sama Sunan Bonang pinter bahasa Arab belajar di Jawa. Sama siapa? Sama Beco. Ngatno. Enggak mungkin. Belajar ke Malaka, ke Pasai, kemudian bahkan Profesor Dr. Hamka memastikan Sunan Giri sama Sunan Bonang benar-benar belajar di Mekah. Ya. Sampai beliau tidak nikah, ya. Sunan Bonang dikatakan oleh orang Jawa wali wadat, Sunan Wadat, maksudnya wahdah, sendirian gak menikah. Kemudian punya anak lagi namanya Sunan Derajat. Ini pembela utama Islam murni. Bahkan anti bid'ahnya dia itu kencang sekali. Sehingga dia dan sekalian sampai hari ini kalau antum bandingkan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Lamongan, Gresik, itu Islamnya lebih murni, lebih nyantri daripada Tengah. Karena memang dai-dai di sini itu selalu Islam putih, Islam ahli sunnah wal jamaah. Kemudian menantunya Sunan Giri, apalagi Sunan Giri, Masya Allah. Karena memang dari dasarnya Sunan Ampel itu sangat tegas terhadap bid'ah. Antum lihat saja di dalam satu makalah dialog beliau dengan beberapa wali soal masalah adat. Beliau mengatakan apakah tidak mengkhawatirkan, halaman 77, apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari adat istiadat dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam sementara tidak ada dalam ajaran Islam, dan bila hal ini dibiarkan apakah tidak menjadi bid'ah? Jawabannya Sunan Kudus, saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijogo sebab ajaran agama Buddha ada kesamaannya dengan ajaran agama Islam. Contoh, orang kaya harus menolong fakir miskin. Adat istiadat yang lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran tauhid, kita akan berinya warna Islami. Sedang adat kepercayaan lama yang mengandung kemusyrikan, kita tinggalkan sama sekali. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada yang menyempurnakannya. Coba. Jadi sebetulnya perbedaan antara Islam murni dengan Islam abangan, Islam puritan dan abangan itu sudah lama sejak dulu terjadi. Nah, kelompok-kelompok wali yang lebih condong kepada ajaran putih, kepada ajaran murni, kepada ajaran puritan menurut istilah para peneliti barat adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, kemudian diikutin oleh anaknya Sunan Bonang, diikutin oleh menantunya yang sangat tegas yaitu Sunan Giri, lalu diikutin oleh murid-murid yang lainnya. Namun hadirin sekalian, setelah era Sunan Kalijogo, beliau lebih menekankan dakwah kompromistis yang akhirnya lahirlah Islam sinkritis. Maka pada saat itulah terjadi pembelokan misi wali. Islam murni sudah mulai banyak ditinggalkan, lebih mendekatin adat dan kompromi. Bahkan wayang dijadikan sebagai sarana untuk dakwah. Makanya hadirin sekalian, kalau antum membaca kitab Prapanca dan Mahabharata, tidak ada kisah Punokawan, Petruk Gareng, terus apa lagi? Petruk Gareng Semar, itu nggak ada. Petruk Gareng Semar Bagong. Kalau Bagong itu bikinan siapa, Mangkunegara ya, istilah Bagong itu. Bagong itu dari bahasa Arab bagyun, itu kan.
Jadi orang itu kalau melampaui batas bentuknya kayak bagong, ngedembul, mangap. Itu. Makanya untuk supaya hilang harus dirubah, maka muncul sosok ghayyir gareng. Gareng itu orang Jawa mau ngomong ghayyir itu susah, jadi gareng. Supaya gareng itu terwujud harus ada tindakan petruk fatruk, tinggalkan. Gitu ya. Nah, supaya meninggalkan kemungkaran dan yang lainnya itu supaya benar-benar istiqomah dibutuhkan samir. Apa artinya bahasa Arab samir? Semar, cincingkan dengan baju, paku dengan kuat. Makanya bahasa Arabnya paku itu samir. Semar, bahasa Arab. Itu, ya. Namun sekarang sudah banyak penyimpangan dan pada akhirnya Pak, sebetulnya dakwah Wali Songo dan sejarah Wali Songo itu menyimpang pada pada tahun 1948-an. Ketika itu sedang menggeliatnya komunis. Bahkan muncul kitab-kitab aneh untuk mencela Islam, menghujat Islam. Seperti serat Siti Jenar muncul, serat Darmo Gandul muncul, serat Gadolojo muncul. Bahkan karya-karya aneh yang sekarang ini melecehkan dakwah Wali Songo itu banyak. Dengan demikian hadirin sekalian, sebetulnya dakwah Wali Songo itu awalnya berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum tidak percaya, nanti baca tuntas isi Keropak Firara dan juga isi kitab Headbook Van Bonang. Kemudian pertahanan itu lemah setelah Demak Bintoro jatuh. Pada zaman Raden Patah kuat karena dikawal oleh Sunan Ampel. Pada zaman Fatihunus masih kuat karena masih mencintai ulama-ulama sunnah. Pada zaman Trenggono lebih-lebih lagi karena sudah terjadi kongsi hubungan kuat antara Banten, Cirebon sama Demak, bahkan bisa mengusir Portugis. Namun setelah Demak Bintoro jatuh, bahkan setelah ambruk yang akhirnya dipindah oleh Joko Tingkir ke Pajan, Joko Tingkir mencanangkan agama resmi kerajaan adalah Manunggaling Kawula Gusti, dan anehnya didukung oleh Sunan Kalijogo. Sejak itu dakwah dan misi Wali Songo berbelok arah. Nah, sejak itulah hegemoni agama dan kekuasaan yang lebih kental dengan Manunggaling Kawula Gusti dan mempertahankan kejawen mulai kuat. Apalagi dilanjutkan dengan Mataram Islam, lebih melanggengkan itu semua. Dan puncaknya pada zaman Amangkurat I, dia memiliki prinsip yang aneh. Kalau saya Tuhan, maka semua yang saya lakukan adalah benar. Dan rakyat harus takut kepada raja seperti takutnya kepada Allah. Dan dia karena pembisik-pembisik dia, maka dia bermusuhan dengan ulama-ulama yang mengembangkan ahli sunnah wal jamaah dari kiri ke daton. Akhirnya dengan beberapa orang-orang Syiah yang rutin rajin memberikan masukan-masukan, bisikan-bisikan negatif, maka puncaknya Pak, inilah yang sekarang saya katakan sejarah hitam Syiah Indonesia. Pada zaman Amangkurat I kurang lebih 5.000 sampai 6.000 ulama Giri Gedaton bersama anak istrinya dibantai oleh Amangkurat I. Dan sejak itu Giri Gedaton dan Islam berwarna Puritan putih sudah tamat, tidak ada lagi. Maka pada abad ke-17 18 sudah mulai banyak hiruk pikuk tentang masalah Islam yang penuh dengan khurafat, Islam yang penuh dengan berbagai macam intrik-intrik tahayul. Makanya pada abad awal 19 dan kemudian awal 20, reformer ini sudah mulai muncul. Pertama kali muncul di Sumatera, yaitu Imam Bonjol bersama beberapa temannya, di antaranya adalah Aceh Somane, Biobang, dan juga Tuan Kunan Renceh. Kemudian di Jawa, walaupun hadirin sekalian maaf,
Diponegoro tidak sebagus Islamnya Imam Bonjol, tapi perjuangan menggemakan jihad untuk melawan Belanda perlu kita acungi jempol, karena Belanda mengalami kedodoran. Perang yang memakan waktu kurang lebih 5 tahun, dari tahun 1821 sampai 1826, akhirnya hampir melemahkan Belanda. Kemudian muncul perjuangan antara tahun 1825 sampai 1837 yang berakhir ditangkapnya Imam Bonjol. Kemudian dibuang ke Padang, masih banyak pengaruhnya. Dibuang ke Cianjur, masih banyak pengaruhnya. Akhirnya dibuang ke Ambon, kemudian akhirnya ke Manado, meninggal di sana. Begitu juga Diponegoro dibuang ke sana bersama beberapa teman-teman pejuangnya seperti siapa? Pangeran Mojo. Pangeran Mojo ini Pak, akidahnya ahli sunnah wal jamaah salaf. Pokoknya jenggotnya segini. Masya Allah. Antum tahu nggak gambarnya? Itu. Makanya di sini kita harus ingat sejarah. Cuma ada di sekalian, maaf, kaum muslimin sekarang di tengah persimpangan ini, anak akhiri. Islam bisa hilang dari Indonesia Pak. Antum kalau terus-terusan begini, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, Allah tidak menjamin Islam bertahan di Indonesia kalau kita tidak dakwah dengan cara benar. Sejarah membuktikan, antum lihat, Islam menguasai dan memimpin Andalusia berapa tahun? 800 tahun. Dari tahun 75 Hijriah sampai 879 Hijriah. Masya Allah. Sekarang tinggal berapa persen? 0,5%. Dikuasai siapa? Orang kafir. Islam tinggal 0,5%. Kita kemana-mana sulit cari masjid, sulit cari makanan haram. Gak usah jauh-jauh kita ke Andalusia. Campa yang dulu 99% Muslim, raja-rajanya dari abad ke abad muslimun, sekarang dikuasai siapa? Gak main-main komunis. Umat Islam tinggal berapa persen Pak? 0,5% juga. Kalau kita tidak benar-benar berdakwah, kalau antum berpikir untuk antum mah, antum sebentar lagi juga mati. Itu. Tapi untuk anak cucu kita, Islam 40 tahun lagi, 80 tahun lagi. Dan tren Islam itu hilang sudah jelas. Orang sekarang sudah tidak banyak memperhatikan Islam yang murni, malah yang murni dimusuhi, yang dibela yang palsu. Kemudian orang sekarang hedonisme, materialisme, menciptakan mental-mental mudah untuk dibeli dan dibayar, sehingga maju tak gentar membela. Kemudian hadirin sekalian, kemajuan intelektual dengan spiritual tidak seimbang, dan munculnya berbagai macam kemungkaran. Coba dugem, tempat-tempat mesum, sudah tidak ada lokalisasi. Di sekitar kita sekarang sudah narkoba berkeliaran, di sekitar kita pelacuran berkeliaran. Hancur moral kita. Kalau dulu Pak, kemerdekaan itu banyak didorong oleh pemuda-pemuda. Sekarang pemuda kita sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Pemuda kita semangatnya kalau diajak konser. Pemuda kita semangatnya kalau diajak yel-yel bola. Pemuda kita semangat kalau pacaran, minimal makan. Nah itu semangat. Kalau disuruh diajak mikir Islam, belajar Islam, ya Allah, baru 1/4 jam aja pantat panas. Antum kasih ceramah para pemuda Pak, 1/4 jam itu aja sudah rame gak karu-karuan. Nah inilah Mas, maaf, orang Indonesia itu gampang tertarik dengan penampilan, akhlak, dan juga gampang diluluhkan hati dengan materi. Makanya kristenisasi, walaupun ajaran Kristen sesat laku, Ahmadiyah sesat laku, Lia Aminuddin edan aja laku. Eden apa? Eden ya. Eden. Saya kira Eden. Itu laku. Oleh karena itu mari kita bangkit. Kita menggemakan dakwah.
Dan ada kalimat yang mengena ke saya dari salah seorang profesor doktor dari Ummul Qura. Ketika saya saat antarkan ke bandara, beliau berpesan, kalau seandainya dulu Saudi mengirimkan 1000 da'i ke Yaman untuk menjelaskan tentang sunnah dan bahayanya Syiah, Saudi tidak harus dengan cukup dana 1 miliar, Saudi tidak harus mengirimkan pasukan lengkap dengan senjatanya yang dengan biaya puluhan miliar. Dakwah biayanya murah, dakwah elegan tampilnya, dakwah sangat mudah untuk dicangkup di Indonesia. Alhamdulillah Pak, kita bebas loh. Kalau di Cina itu baru boleh belajar, itu pun Quran setelah umur 60 tahun. Ya kalau nyampe, kalau enggak, wassalam udah. Jadi boleh hanya belajar Al-Quran, itu pun setelah umur 60 tahun. Alhamdulillah. Sekarang antum ngajar antum jangan terikat masjid ini enggak boleh. Ya Allah Pak, di mana saja kita bisa berdakwah. Anak aja di rel kereta api bisa dakwah, yang penting di syuting. Masya Allah. Jadi antum di pos kamling, di rel kereta, di rumah sakit, ayo dakwah Pak, kita gencarkan. Dan yang dakwah itu bukan hanya Ustadz fulan enggak, semua. Dan dakwah tidak harus ceramah, khutbah. Antum sekarang punya buku kecil nih tentang Rohingya, apalagi dibagi cuma-cuma, kasihkan ke orang. Antum juga punya buku kecil-kecil di rumah, daripada keleleran, bawa. Ketemu orang di bis, ketemu orang di kereta. Bahkan kalau saya kemana-mana itu selalu di tas buku kecil-kecil saya bawa. Apalagi delay di bandara, deketin orang, kasih buku. Masya Allah. Ternyata kadang-kadang ketemu direktur salah satu perusahaan, kadang ketemu polisi, pernah anak kira orang biasa, ternyata kepala humas Polda Lampung, kasih buku. Alhamdulillah. Setelah itu minta lagi, tapi gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dakwah. Dan gak usah buku gede-gede, kasih Riyadhus Shalihin, merem. Ya? Kasih buku kecil-kecil, adab makan, adab minum, sifat sholat Nabi, cara wudhu. Kalau enggak Pak, Islam hilang, antum kegulung. Kekuatan ini sudah mengeroyok seperti yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Tuh, demikian hadirin sekalian, karena sudah zuhur. Baik, insyaallah saya mohon maaf tidak memberikan kesempatan bertanya, karena sebetulnya kalau disampaikan tuntas ini kurang lebih 3 jam. Ya. Tapi ada beberapa poin yang belum tersampaikan, antum bisa membaca di kitabnya. Dan untuk supaya kita lebih luas, kita bisa kaji, dan antum bisa juga menulis, silahkan. Ya, silahkan antum menulis kayak saya. Ya, silahkan meneliti. Mudah-mudahan mendapatkan faedah. Subhanakallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.